kimia unsur pada bab 3 dengan saya selaku moderator. Aziza Nurul Amanda akan membacakan materi dan menjawab pertanyaan Gilang Raini dan Ahmad Rosan serta menulis Ipa Nazalianti yang akan dibimbing oleh Ibu Yunia. Pertama-tama untuk memulai akan dibacakan materi terlebih dahulu dari Aziza Nurul Amanda. Kepadanya kami persilakan. Silakan teman-teman buka bab 3 kimia unsur halaman 107 sampai 124. Materi yang pertama, A. Pengantar mengenai kimia unsur, B. Gas mulia golongan 8A atau 18, C. Halogen golongan 7A atau 17, D. Alkali golongan 1A, E. Alkali tanah golongan 2A, F. Unsur-unsur periode ketiga, dan demikianlah materi yang sudah disampaikan Aziza. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan. Kami buka sesi pertama dengan 3 soal dari masing-masing kelompok. Silakan bagi kelompok 4. Nama saya Anazila Tedalopi, ingin bertanya pada kelompok 1. Apa fungsi dari gas mulia? Baiklah, kelompok berikutnya. Kelompok 3. Saya Ika Pratiwi dari kelompok 3 yang menanyakan apa yang dimaksud dengan gas mulia? Baiklah, untuk kelompok 2. saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Nama saya Soliona Priantini, sebutkan sifat-sifat atom pada gas mulia. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu yang dibacakan oleh saudari Aziza Tedalopi. Yang dimana soalnya apa itu fungsi dari gas mulia. Pada gas mulia helium, silakan kalian lihat pada periode 1 golongan 8A. Kegunaan pada helium yang pertama mengisi sebagai pengisi balon udara, yang kedua sebagai pelarut untuk energi gas, yang ketiga transfer panas sedang untuk reaktor nuklir, dan yang keempat pendingin untuk superkonduktor dalam scanner. Pada neon, silakan kalian lihat di periode kedua golongan 8A. Kegunaannya adalah yang pertama lampu neon sebagai lampu neon, yang kedua sebagai cahaya fluoresensi, yang ketiga sebagai TV tabung, dan yang keempat sebagai laser neon. Pada argon, kegunaannya adalah sebagai atmosfer inert untuk pengelasan, dan yang kedua sebagai pengisi bola lampu. Pada kripton, silakan kalian lihat pada periode keempat di golongan 8A. Berfungsi sebagai pemandu pesawat hingga landas. Pada xenon, berfungsi untuk sebagai campuran Xe dan Kr dengan intensitas tinggi dan digunakan untuk pencahayaan dalam lampu fotografi. Terdapat di periode kelima golongan 8A. Dan pada radon, terdapat di periode kelima golongan ke-6 golongan 8A. Berfungsi sebagai terapi kanker secara radiokimia. Sekian, apakah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Dari sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari saudari kita Ika Pratiwi, yaitu apa pengertian gas mulia? Gas mulia merupakan unsur dengan titik didih yang paling rendah. Gas mulia dapat diisolasi melalui distilasi bertingkat udara kecuali radon. Apakah jelas? Tolong sebutkan sifat-sifat fisik gas mulia. Sisi kanan. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat fisik gas mulia yang ditanyakan oleh Ika Pratiwi. Titik didih dan titik lainnya gas mulia sangat rendah, tetapi dari atas ke bawah dalam golongan makin besar karena gaya dispersi makin kuat. Apakah jelas? Ya, jelas.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia Nurbiatini dari kelompok 2. Yang soalnya adalah apakah sifat-sifat dari atom gas mulia? Gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi ZS pangkat 2 Np pangkat 6. Kecuali helium 1s2, kulit terluar telah terisi elektron secara penuh. Unsur-unsur gas mulia dengan jari-jari yang terkecil memiliki energi penyionan yang sangat besar. Makin ke bawah dalam golongan, jari-jari makin besar sehingga energi penyionan dan keelektronegatifan makin rendah. Bagaimana? Ya jelas, sebutkan kegunaan gas mulia pada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Tadi sudah dijawab oleh Aziza Nurul Amanah. Oh, terima kasih. Baiklah, yang akan dibuka sesi kedua pertanyaan dengan 3 pertanyaan seperti tadi. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya Alexander Lopi, ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan reaksi dengan air dan basa alkali. Baiklah, kelompok berikutnya. Baiklah, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Katri, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa gas mulia memiliki titik didih yang sangat rendah? Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang diberikan oleh Anda secara dengan soal. Jelaskan reaksi dengan air dan basa alkali. Semua reaksi halogen antara halogen dengan basa alkali adalah reaksi disposonasi kecuali fluor S2. Reaksi halogen dengan basa alkali berlangsung melalui reaksi yang berbeda antara kedua kondisi dingin atau panas dengan encer atau pekat. Pada umumnya, reaktivitas halogen berkurang dengan ditambahnya nomor atom. Jelas. Saya ingin bertanya lagi kepada kelompok 1. Sebutkan reaksi-reaksi halogen. Reaksi-reaksi pada halogen adalah halogen bereaksi dengan semua logam golongan 1A memberikan senyawa ionik biner. F2 sebagai oksidator yang bereaksi paling hebat dengan logam. I2 adalah oksidator yang paling lemah. I2 merupakan reduktor paling kuat. Reaksi antar halogen atau reaksi penggantian. Reaksi dengan logam natrium. Reaksi dengan air dan basa alkali. Dan reaksi identifikasi halogen dengan ion perak dan amonia. Ya. Halaman 121 tabel 3.9 tentang beberapa reaksi halogen. Ada pertanyaan lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa unsur halogen mengandung atom halogen dengan oksigen? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan oleh Angga Saputra. Mengapa asam oksohalogen mengandung atom halogen dan oksigen? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ahmad Rosadi Pandi. Saya persilakan kepada Ahmad Rosadi Pandi. Asam oksohalogen adalah asam yang mengandung atom halogen dan oksigen. Dalam semua asam ini, atom H langsung pada atom O. Secara umum, asam-asam oksohalogen dengan seperti dalam 3.15. Halaman 125. Cukup sekian jawaban kalian, mudah dipahami. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Indra Pratiwi, yaitu tentang mengapa gas mulia memiliki titik didih yang sangat rendah. Karena gas mulia mengalami kondensasi pada suhu yang sangat rendah, helium
terkoordinasi pada tekanan 25 atom dan suhu min 272,27 derajat Celcius. Apakah jelas? Cukup jelas jawaban dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kembali, tolong sebutkan unsur-unsur dari gas mulia. Unsur-unsur gas mulia terletak pada golongan 8A, yaitu terdiri atas helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jelas? Jelas. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 kami. Maaf jika banyak kekurangan yang dilakukan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.